Halo guys, kali ini kita bakal belajar materi hyperlink atau sering disebut juga dengan link atau web link. Nah, link adalah sebuah koneksi dari sebuah sumber web atau ya koneksi untuk ke sumber lain lah. Nah, link pada HTML disebut dengan tag A yaitu anchor. Nah, cara membuatnya, pertama buka dulu HTML kalian, lalu misalnya tambahkan paragraf berisi klik di sini untuk informasi lebih lanjut. Nah, kalian tambahkan tag A di antara kata di sini. Lalu tambahkan atribut href. Nah, sumber yang bisa kalian taruh di href ada beberapa jenis. Sekarang kita coba jenis external link atau link ke web lain. Nah, bisa kalian pengen ke web Google, maka ketik http double dot double slash google.com. Nah, jika sudah kalian cek di HTML web kalian, nah, harusnya kata di sini akan berubah warnanya dan ada garis bawahnya. Nah, jika kalian klik, maka akan membawa kalian ke web Google. Oke semuanya, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadan. Dan untuk pertemuan keempat hari ini, kami akan membahas tentang materi hyperlink, terutama dari aku. Jadi untuk hyperlink dari aku itu merupakan internal link ya, internal link yang dimana kita akan menelusuri dari satu link ke link lain dalam suatu domain. Domain itu bisa disebut sebagai folder ya. Nah, di sini sudah ada rangkaian web sederhana. Kalau kita klik di sini, sudah ada tombol berwarna biru. Kita akan ke halaman 2. Dan kalau kita klik di sini, dia akan kembali ke halaman utama. Sebelum itu halaman utama ya. Ini dia halaman utama. Halaman utama yang berjudul pertemuan 4 dan HTML. Terus ada lagi di sini tombol untuk ke halaman satu. Halaman satu, kalau kita klik di sini, oh oke, berarti kita ke halaman satu nih. Dan di sini ada dua opsi untuk ke halaman 2 dan halaman sebelumnya atau halaman utama. Oke, jadi bagaimana cara mendapatkan seperti link ini? Kita langsung aja ke subline text. Ya, ini dia kita sudah mendapatkan subline text untuk halaman pertama. Dia menggunakan standar web doctype ya, doctype HTML. Dan di sini judulnya dan ini ada header sebagai ininya. Dan di sini adalah paragrafnya, paragraf dengan link, internal link di sini. Bisa dilihat kita kalau di sini ada link pertemuan 4.html yang mana itu pasti berindikasikan bahwa dia itu berada di dalam satu domain. Nah, dan untuk ke halaman kedua yang di sini dia ada tambahan link berupa domain 2. Kenapa domain 2? Karena di sini sudah ada foldernya domain 2 dalam folder supply text. Oke. Jadi ini disebut sebagai internal link relatif. Relatif karena dia tidak ada berada satu domain. Jika misalkan kita menghapus dari domain 2 ini, kita save dan kita ke halaman utama terlebih dahulu dan kita ke halaman 2 nih. Oh, tunggu sebentar. Ini masih ada teksnya dan kita belum di save. Ini kita save dulu. Kita ke halaman pertama. Karena dia linknya ke halaman yang pertama yang kedua. Dan kalau kita klik di sini, file not found karena dia tidak berada satu domain. Oke. Misalnya kita ini lagi, Ctrl save dan kita coba refresh. Ini dia. Ini dinamakan sebagai relatif. Oke, kita klik ke halaman utama lagi. Nah, caranya kita bisa menelusuri dari satu HTML ke HTML lainnya. Yang pertama tuh ada yang tadi ya, relatif karena dia berada dalam dua folder yang berbeda atau domain yang berbeda dan se sedomain ya, mana ada pertemuan 4 sama halaman satu. Halaman satu dan pertemuan 4 tinggal kita klik aja di sini menggunakan link judulnya tersebut ya, judul dari pertemuan 4.html ataupun nama filenya, nama file yang ada di folder tersebut. Jadi kita tambahkan dulu teksnya, tambahkan headernya dulu sebagai penjamuannya dan kita klik saja. Oh ya, untuk suatu kata itu berwarna biru, kita harus memasukkan karakternya yang ada di sini bersebelahan dengan href dan juga tagline A. Untuk paragrafnya ini sebagai teks karakternya saja. Oke, kita coba aja contohkan langsung ya tadi. Untuk yang pertemuan 4 langsung ke halaman utama di sini, dari ke halaman halaman pertama ke halaman utamanya. Langsung aja klik di sini. Oke, itu dia. Itu yang dinamakan dengan internal link. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, bye-bye.
Oke, sekarang saya akan memberikan contoh terkait dengan relative URL. Contohnya begini. Misalnya sekarang saya akan simpan halaman 1 ke dalam folder user. Ya, setelah itu kita akan cek lagi halaman 1 dan halaman 2. Nah, jika kita buka lagi halaman 1 dan halaman 2 di browser itu dan kita jalankan di browser, itu pasti bakal error. Kalian bisa coba sendiri. Nah, oleh karena itu saya mau menguji kalian atau mengasih nugas agar kalian dites pemahamannya lah. Bagaimana caranya agar linknya tetap jalan. Kalian bisa pause dulu videonya ya, buat kalian ngoding sendiri dan latihan dulu. Jika sudah, kita akan membedanya. Jadi yang kalian harus lakukan itu adalah kalian bakal perbaikin di halaman set adalah karena halaman 1 sekarang berada di dalam folder user. Jadi kita harus keluar dulu. Naik dulu satu folder ke atas. Itu artinya kita berada di latihan 6 lalu masuk ke folder admin. Jadi kita tambahkan titik-titik slash. Begitu pula halnya dengan halaman 2. Jadi sekarang kita ada di sini. Jadi kita harus naik dulu nih satu folder lagi nih di halaman 2 nih. Kayak tadi. Habis itu kita bakal contohin nih. Kita akan masuk ke halaman user. Nah, bisa kan? Nih. Nah, jadi kalian udah tahu kan yang harus diperbaikin itu adalah kalau kalian harus menambahkan slash dan harus menaikkan satu folder di atasnya dulu. Oke, jadi itu contoh dari relative URL yang saya bisa berikan ke kalian ya. Terima kasih. Nah, yang ketiga, kita bisa simpan tag ancor atau yang biasa disebut dengan bagian tertentu dari sebuah halaman. Jadi, bukan hanya kita masuk ke sebuah halaman, tapi kita pindahnya ke bagian tertentu dari sebuah halaman. Contohnya gimana? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di subline teksnya halaman 1 dan halaman 2. Sudah saya perbaiki lagi. Jadi, seperti awal. Ya, jadi nggak ada lagi folder user dan folder adminnya. Dan sekarang saya akan buat halaman 3 HTML. Ini kalau kalian lihat dengan seksama, jangan kaget dengan isinya. Kalian nggak perlu bingung nanti. Kita terus satu ya. Yang pertama, saya tuliskan heading 1. Bertuliskan ini adalah halaman 3. Lalu ceritanya nanti di halaman 3 ini saya punya 3 buah artikel yang masing-masing punya judul yang menggunakan H2. Dan artikelnya ini tidak perlu khawatir dengan apa itu lorem ipsum, color, dan seterusnya. Ini adalah placeholder atau teks sembarang yang digunakan untuk melihat apakah sebuah paragraf itu akan tampil sesuai dengan keinginan kita atau tidak ya. Nanti Sublim akan dengan mudah membuat ini. Tapi intinya saya punya nanti 3 buah bagian. Bagian pertama saya akan tulis nanti bagian 1 yang memiliki 2 buah paragraf. Lalu saya pisahkan dengan 10 buah BR ya, agar supaya nanti jaraknya ada 10 spasi. Lalu pada bagian 2 ya saya juga tulis menggunakan H2. Di bagian 2 ini saya punya 3 buah paragraf. Jadi artikelnya ada 3 buah paragraf. Dan dibatasi juga oleh 10 buah BR. Dan yang terakhir ini kita buat sama-sama. Saya akan buat bagian 3. Jadi kita buat dengan menggunakan H2 ya. Ketik H2 di tab. Lalu bagian 3. Di sini ceritanya kita akan buat salah satu paragraf
Jadi bagian 1, 2. Paragraf bagian 2, 3. Paragraf bagian 3. Hanya satu cara menuliskannya. Kita tinggal tuliskan P, lalu diisi dengan, kalau di sublime text kita bisa tulis lorem, lalu tekan tab, L-nya huruf kecil, sehingga dia akan otomatis membuat teks lorem ipsum atau teks exp folder. Ini oke. Sekarang kita sudah punya 3 buah bagian. Kalau kita lihat hasilnya oke. Jadi idenya begini. Nanti setelah H1 saya akan membuat UL yang berisi 3 buah link yang menggunakan list item. Ya, sehingga kalau saya klik nanti link itu bakal pindah dari bagian 1. Kalau saya klik list yang kedua, kita pindah ke bagian 2. Kalau saya klik list yang ketiga, kita pindah ke bagian 3 sesuai urutannya. Begitu ya. Nah, jangan lupa kalian tambahkan di bagian 3 adalah 10 buah BR. Nah, jadi tolong tambahkan dulu begini. Sekarang yang akan kita lakukan adalah setelah H1. Saya akan menambahkan UL di mana di dalamnya akan terdapat 3 buah list item. Yang pertama seperti ini. Yang pertama tuliskan LI, saya tambahkan arefnya. Kosongkan dulu, kita tulis di dalamnya ke bagian 1. Lalu untuk selanjutnya, kalian bisa copy paste aja ya. Oke, kalau kita lihat hasilnya, ini tampil. Jadi kalau saya klik ini, nanti dia pindah seperti ini. Kalau saya klik yang 2, nanti dia pindah seperti ini. Ya, ceritanya begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan penanda pada tiap-tiap bagian yang ingin kita pindah atau ownernya. Tadi ya misalkan gini, untuk H2 kita harus beri dia ID. Misalkan ini bagian S untuk bagian 2. Juga sama kita kasih ID bagian 2 dan yang terakhir untuk bagian 3. Itu jadi sekarang kita sudah punya anornya, kita sudah punya penandanya. Tinggal kita panggil di HF-nya ya. Contohnya kita tuliskan crash. Nah, ini untuk penanda, untuk ID. Ya, kalian tulis aja bagian yang kedua juga. Sama crash bagian 2, yang ketiga, crash bagian 3. Nah, jadi ini bacanya saya akan pindah ke halaman yang sama, tapi mencari honor yang bagian 1 atau ID bagian 1 jadi. Kalau kita kembali, saya klik, dia akan pindah ke bagian 1. Saya klik bagian 2, dia akan pindah ke bagian 2. Nah, untuk pada saat saya klik yang bagian 3, itu tidak berada di tulisannya, tidak berada di atas itu, karena spasinya habis. Jadi halaman yang paling bawah agar bagian 3 berada di atas, ini harus tambahkan BR dulu. Ini BR-nya kurang jadi. Misalkan saya tambahkan 2 baris lagi, jadi BR-nya 3 ada 30. Nantinya ini kalian lakukan dengan CSS bagian 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian ya terakhir. Nah, begitu untuk menambahkan anor. Dan kalian juga bisa berpindah bagian lain di halaman lain. Contohnya ini halaman 1 saya mau punya huruf lagi nih. Saya tulis misalkan ini jadi yang ketiga jadi yang ke halaman 3 bagian 3. Jadi yang perlu saya tulis di sini adalah halaman 3.html. Tapi kalau mau pindahnya ke bagian 3, jadi itu bisa ya. Kalau saya klik kanan, open. Kalau saya klik di sini, dia ke halaman 2. Kalau saya klik yang ini, halaman 3, dia langsung ke bagian 3. Jadi itu tadi mengenai pack Anchor ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Oke, jadi hari ini saya sama Vino bakalan ngejelasin yang itu hyperlink, yaitu kayak mindahin kayak ini nih, misalnya ada link terus pindahin ke tab lain. Nah, contohnya jadi ini pakai yang target ini, jadi ada 4. Itu ada ini kan yang saya bilang blank, ada self, ada parent,
sama ada scroll, tapi kali ini pakainya yang blank aja. Jadi tuh kadang kalau buka kayak link gini kita tuh lebih suka kayak beda tabnya, nggak sama kayak misal ini kan sama tabnya. Nah kalau ini beda, ini bisa kayak gini, nah tambah tab baru. Jadi mungkin sekian gitu aja buat latihan HTML hyperlink kali ini. Sekian, terima kasih.